Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun semua sedang berada. Apa kabarnya? Ya, semua saya berharap dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Ya, semoga semuanya sukses. Kembali, Pak Jana bertemu dengan Anda semua, khususnya anak-anak sekalian yang masih ada di bangku sekolah. Kita akan belajar bersama-sama, yaitu adalah belajar matematika pra-KBM. Apa saja. Kebetulan di sini adalah tentang peluang. Kapan Anda bisa belajar kapan saja, di mana saja, sendiri atau kelompok. Tetap bersama-sama dengan Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Nah, materinya adalah peluang kejadian majemuk saling bebas. Nah, seperti apa? Mari kita perhatikan. Ini agak lama ya anak-anakku sekalian. Tolong untuk bersabar dan terus perhatikan secara seksama. Kita misalkan di sini ada kejadian A dan kejadian B. Kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika kemunculan kejadian A tidak dipengaruhi oleh kemunculan kejadian B dan sebaliknya. Atau dapat dikatakan juga kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika kemunculan kejadian A tidak mempengaruhi ya kejadian B. Ya, oke. Baik, kita lanjut. Kejadian A dan kejadian B saling bebas jika dan hanya jika. Jadi tadi untuk pertama sudah tahu ya bahwa kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas, yaitu jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B atau kejadian B tidak mempengaruhi terjadinya kejadian A. Nah, hitung-hitungannya ya secara hitung-hitungan di sini bahwa kejadian A dan kejadian B saling bebas jika dan hanya jika peluang kejadian A dan kejadian B terjadi bersamaan, ini maksudnya ya, pakai tanda apa nih, irisan ya, bacanya seperti ini, sama dengan peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian B. Ya, oke, cukup jelas ya ini ya, ini untuk dipahami terlebih dahulu. Nanti kita akan ambil beberapa contoh supaya hitung-hitungan ini menjadi lebih jelas ya, hubungan antara peluang kejadian A dan kejadian B bersama-sama ya, itu akan kita ambil beberapa contoh ya agar menjadi lebih jelas. Baik, jika kejadian A dan kejadian B tidak sama dengan kejadian A kali peluang A ya, jika peluang kejadian A dan kejadian B tidak sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan kejadian B, maka kejadian A dan B tidak saling bebas. Ya. Oke, baik. Itu untuk mendeteksi, untuk melihat apakah kejadian A dan B itu bebas atau tidak. Kalau peluang kejadian A dan B itu sama dengan peluang A kali peluang B itu bebas. Tetapi kalau ternyata bahwa peluang kejadian A dan B itu tidak sama dengan peluang A kali peluang B, maka itu kejadian tidak saling bebas. Ya, oke. Jadi ini untuk mengetahui apakah dua kejadian itu bebas atau tidak. Ya, hitung-hitungannya seperti itu. Nah, sekarang coba kita ambil suatu contoh.
Ya, terdapat dua buah dadu dilambungkan bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata prima pada dadu pertama dan mata lebih dari 4 pada dadu kedua. Coba bisakah Anda bayangkan apakah dua kejadian ini saling bebas atau tidak? Munculnya kejadian pada dadu pertama, apakah mempengaruhi munculnya kejadian pada dadu kedua? Coba kalian pikirkan. Ini masing-masing terjadi sendiri-sendiri ya. Oke, jadi kedua kejadian ini sesungguhnya bisa kita terka bahwa atau kita pahami bahwa kedua kejadian ini adalah kejadian saling bebas. Ya, jadi apapun yang terjadi pada dadu pertama itu tidak akan mempengaruhi munculnya kejadian pada dadu kedua. Ya, gitu ya. Maksudnya bagaimana? Misalnya dadu pertama muncul angka 2, apakah mempengaruhi kejadian pada dadu kedua akan muncul angka 2 atau bukan angka 2? Ya, tentu adalah tidak berpengaruh. Ya, jadi inilah kejadian saling bebas. Baik, sekarang kita misalkan. Misal A, kejadian munculnya mata dadu prima. A adalah munculnya mata dadu prima pada dadu pertama. Dan B, kejadian muncul mata lebih dari 4 pada dadu kedua. Nah, kalau kita tuliskan titik sampelnya, A itu ya kan dadu kan matanya dari 1 sampai 6 ya. Nah, ini yang prima adalah mata 2, mata 3, mata 5. Ada berapa? Yaitu ada 3 ya. Kemudian ruang sampelnya satu dadu itu ada mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5. Oke. Nah, maka peluang munculnya mata prima adalah banyaknya titik sampel kejadian A dibagi banyaknya titik sampel pada ruang sampel. Yaitu adalah 3/6 sama dengan berapa? Setengah. Oke. Sekarang yang B adalah muncul mata lebih dari 4 pada dadu kedua. Nah, berapa? Ya, 5 dan 6. Tidak ada lagi. Ya, oke. Sementara itu ruang sampelnya adalah ada berapa dadu kedua? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, peluang munculnya kejadian B adalah sama dengan banyaknya titik sampel pada kejadian B dibagi banyaknya titik sampel pada ruang sampel. Ya, ini berapa? 2, sedangkan NS-nya, ruang sampelnya punya titik sampel sebanyak berapa? 6. Jadi adalah 2/6 sama dengan sepertiga. Sekarang kita cek. Apakah kejadian A dan kejadian B itu saling bebas? Ngeceknya gimana? Pakai ini. Bahwa peluang kejadian A dan kejadian B, ya ini terjadi bersama-sama, A dan B terjadi bersama-sama, yaitu jika peluang A kali peluang B ya, sama ya ini ya. Jadi peluang A irisan B sama dan peluang A kali peluang B. Coba nih peluang A setengah, peluang B adalah berapa? Sepertiga. Baik, jadi peluang kejadian A dan B maksudnya bersama-sama ya, terjadi bersama-sama yaitu sama dengan peluang A kali peluang B sama dengan berapa? Setengah kali sepertiga sama dengan berapa? 1/6. Baik, itu nilainya, nilai peluang A dan B. Nah, sekarang kita cek. Coba perhatikan. Oh ya, mohon subscribe terlebih dahulu ya sebelum kita lanjutkan untuk mengecek apakah ini memang betul peluang A dan B ini, dua kejadian ini terjadi bersama-sama dengan nilai 1/6. Ya, mohon subscribe terlebih dahulu.
kami mohon dengan sangat kepada para pengunjung, kami tunggu sesaat. Ada di bawah ya, subscribe-nya ada di bawah dari video ini. Baik, terima kasih atas subscribe-nya. Kita bisa berlanjut. Nah, bandingkan dengan ini. Ya, bandingkan berikut ini. Nah, ruang sampel 2 dadu dilempar. Nah, ini kalau 2 dadu dilemparkan. Katakan ini ada dadu pertama, dadu kedua ya, dadu pertama ke bawah, dadu kedua ke samping. Nah, oke, sekarang misalnya dadu pertama muncul 1, dadu kedua 1 ya, ini dadu pertama 1, kedua 2, dadu pertama 1, kedua 3 dan seterusnya. Sekarang kalau dadu pertama muncul 2, apa yang terjadi pada kemungkinan yang terjadi pada dadu kedua? Ya bisa mata 1, bisa mata 2, bisa mata 3 dan seterusnya. Dadu pertama muncul 3, yang berikutnya dadu kedua juga bisa 1, bisa 2, bisa 3, ya tidak terpengaruh ya oleh kemunculan 3 pada dadu pertama. Ya, demikian seterusnya. Ini adalah ruang sampel pasangan kejadian dadu pertama dan dadu kedua bila dilempar atau dilambungkan bersama-sama. Ya, baik. Sekarang perhatikan yang dadu pertama muncul prima. Dadu pertama muncul prima mana? Ya, bisa 2 dengan 5, 2 dengan 6 ya. Dan yang kedua, pertama prima, kedua apa? Lebih dari 4 ya, mata lebih dari 4 ya ini. 25, 26, 35, 36 dan berapa? 55 dan 56. Ya. Jadi ada berapa? Ada 6. 6 di antara berapa ini? Pasangan itu kejadian A dan kejadian 2 ada 36. Jadi bisa kita tuliskan. Ya, perhatikan ini. Kejadian A muncul mata prima pada dadu pertama. B, kejadian muncul mata lebih dari 4 pada dadu kedua. Nah, ini. Ya. Oke, A kejadian muncul mata prima pada dadu pertama. Ya. Itu bisa 2, 1, 2, 2 ya, dan seterusnya ya. Mana? Ini kalau di tabel ini. Ini dadu pertama muncul prima, pasangannya ada berapa? Ini ada 6. Kemudian ini juga pertama prima. Ya, ada 6. Ini juga pertama prima, ada 6. Ya, jadi semua ada berapa? Ada 18. Ya. Tetapi, oh ya, nanti dulu nih, kita lanjut. Nah, yang B itu mata, kejadian muncul mata lebih dari 4 pada dadu kedua. Yang lebih 4 dari dadu kedua. Coba perhatikan di tabel ini. Yang lebih dari 4 kan 5 dan 6 ya. Ini kemungkinannya. Kemungkinan yang terjadi. 15, 16, 25, 26, 35, 36, 45, 46 ya. Ini mata dadu kedua lebih dari 4. Oke. Nah, sekarang irisannya mana? Irisannya yang dadu pertama prima, kedua lebih dari 4 adalah ini yang kita tandai merah ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya, tadi sudah saya katakan apa? Ya, ruang sampelnya ini ada berapa? Ada 36, sementara ini A irisan B-nya ada berapa? Ada 6. Ya. Baik, jadi berapa peluangnya? Ya, bagi yang belum subscribe, kami ingatkan kembali, mohon dengan sangat, tinggal tutul saja. Baik, kita lanjut. Ya, jadi A irisan B adalah kejadian A dan kejadian B. Terjadi bersama-sama ya. Itu kejadian pertama prima, dadu kedua adalah lebih dari 4. Oke, apa anggotanya tadi? Adalah 25, 26, 35, 36, kemudian 55, 56.
Baik, berapa banyaknya anggota? Adalah ada 6. Ya, jadi NS-nya berapa seluruhnya? Ini seluruhnya adalah ruang sampelnya ada 36 anggotanya, sementara anggota dari kejadian A dan kejadian B terjadi bersama-sama ada 6. Jadi peluangnya berapa? P A irsan B adalah 6 per 36 ketemu 1/6. Nah, dengan yang di muka tadi bagaimana? Ya, bandingkan dengan yang di muka. Ya, yang di muka tadi apa? Itu adalah peluang kejadian A dan B sama dengan peluang A kali peluang B ya. Ini 1/6. Ini 1/6 ya, ini yang langsung kita lihat datanya. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, dari dua hal ini kita bandingkan, dapat kita simpulkan A dan B adalah kejadian saling bebas. Baik, sekarang sudah yakin, ya yakin ini dengan dengan data kita yang real ya kita tampilkan. Jadi kita bandingkan yang depan tadi sebagai suatu teori atau rumusnya ini kita bandingkan dengan realnya ini yang ternyata adalah sama. Baik, sekarang kita ambil sebuah contoh lagi. Kita ambil sebuah contoh, kita gunakan langsung rumus peluang dari dua kejadian yang saling bebas ya. Misal di sini, dalam kotak 1 terdapat 20 butir telur asin, 4 diantaranya cacat. Kotak kedua terdapat 25 butir telur biasa, biasa 3 diantaranya cacat. Dilakukan pengambilan 2 butir dari kotak 1 dan 2 butir dari kotak 2. Tentukan peluang terambilnya 2 butir dari kotak 1 dan 2 butir dari kotak 2. Semua bagus. Jadi diambil 2 bagus dari kotak pertama, 2 bagus dari kotak kedua. Ya, ini apakah ada pengaruhnya? Pengambilan telur pada kotak pertama dan pengambilan telur pada kotak kedua tidak berpengaruh ya. Jadi ini merupakan kejadian yang saling bebas. Kejadian pada ambilnya 2 butir telur pada kotak kedua tidak mempengaruhi juga pengambilan telur ya pada kotak pertama. Jadi ini dua kejadian saling bebas. Baik, kita bahas. Ini kotak pertama. Berisi berapa telur? 20 butir telur. 4 asin ya, telur asin, 4 diantaranya cacat. Berarti yang bagus berapa? Oh ya, ini ada pengingat lagi, mohon subscribe anak-anakku sekalian, para pengunjung, Bapak dan Ibu ya. Baik, ini telur asin, ada 16 bagus, 4 cacat ya. Dikeluarkan atau diambil 2 butir bagus. Kemudian ini kotak kedua, telur biasa, tidak asin, ada 25, berat yang cacat 3, berarti yang bagus 22. Diambil 2 ya sekaligus. Nah, berapa nih peluang? Yang pertama 2 bagus dan kedua bagus. Ya baik, kita cari masing-masing peluangnya. Ini. Jadi peluang terambilnya kejadian A, yaitu apa? Kombinasi pertama ya, kita akan mengambil berapa cara mengambil ya, ini ya, yang di atas ini bisa dibaca apa? Berapa cara mengambil 2 butir bagus, ya, 2 dari 16. Gimana caranya? Yaitu adalah kombinasi 2 dari 16. Kemudian dibagi, ini adalah pengambilan 2 butir
telur dari berapa 20 butir. Berapa cara? Berapa cara yang mungkin bisa terjadi kalau 2 butir telur diambil dari 20 butir telur. Itu namanya apa? Ruang sampel ini bawahnya ya, oke. Itu kombinasi 2 dari 20 ya, oke. Baik, kita lanjut. Nah, kombinasi 2 dari 16 nih yang di atas. Ya, kemudian dibagi dengan kombinasi 2 dari 20 yang di bawah. Supaya penyebut ya. Baik, sekarang bisa disederhanakan. 16 kita tulis 16 faktorial, ditulis gimana? 16 kali 15 kali 14 faktorial. Kenapa 14 faktorial? Karena ada apa? Ada penyebutnya 14 faktorial. Oh ya, sorry, ini bukan 21 ya, tapi 2 faktorial ya. Oke, salah ketik, tapi ini bisa dilihat di bawahnya ya. Oke, kemudian dibagi 20 faktorial, dibagi dengan berapa? 20 faktorial ini dengan 20 kurangi 2 faktorial, ada 18 faktorial ya. Jadi tulis penyebutnya adalah 2 kali, berapa nih? 20 kali 19 kali 18 faktorial ya. Dibagi 2 kali 18 faktorial. Ya, jelas ya. Ini pembilangnya, yaitu dari sini nih. Ya, oke. Dinyatakan sebagai perkalian dari 14 faktorial. Kemudian yang bawah ini, penyebutnya dinyatakan sebagai perkalian dari berapa? 18 faktorial. Sekarang disederhanakan. Ya, itu disederhanakan. Oke. Yang penyebut masih berapa? Masih berapa ini? 20 bagi 2 ya. 20 bagi 2 itu masih 10 nih. 20 dapat 10. Kali 100 kali 19. Jadi nanti ini masih dikali dengan berapa? Dibagi dengan berapa? 190. Sekarang yang atas. Pembilangnya 14 faktorial bisa disederhanakan 2 dengan 16. Ini 8, ini 2 tambah 1 ya. 8 nanti kali 15. Oke. Oke. Ya, itu hasilnya adalah, nah ini ya. Hasilnya adalah pembilang, hasilnya berapa? 120 ya, 15 kali 8. Sedangkan yang penyebutnya 19 kali 10. Ya, oke. Sederhanakan jadi 12 per 19. Baik, sekarang untuk yang kotak kedua. Nah, perhatikan. Ya, ini adalah peluang terambilnya 2 bagus pada kotak kedua. Coba perhatikan ini apa ini? C22 dari 22. Ini. Ya. Ini apa nih? Ini adalah cara pengambilan 2 telur ya dari 22 telur biasa ya gitu. Kemudian yang bawah ini adalah ruang sampelnya, yaitu cara pengambilan 2 buah butir telur dari berapa? 25 ya, totalnya kan 25 nih. Oke. Yang bagus ya, yang pembilangnya ya. Baik, sekarang kita hitung dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, ini adalah kombinasi ya. 2 dari berapa? 22, yang bawah adalah 2 dari 25. Kita nyatakan, ya, dengan bentuk perkalian dari 20 faktorial, ini yang atas, pembilangnya, yang bawah adalah faktorial dari perkalian faktorial dari 23. Sehingga bisa disederhanakan ya. Oke, tahu ya? Ini bisa disederhanakan 20 faktorial, yang 23 dengan 23 faktorial. Baik, selebihnya dikalikan ya. Baik, kita lanjut. Berapa hasilnya? Setelah disederhanakan, ini biru dapat 12. 25 kali 12 ya. Kemudian yang ini 20 faktorial dengan 20 faktorial. Sederhanakan, pas. 2 dengan berapa? Dengan 22. Ya, dapat 11 itu ya. Baik, kemudian dikalikan.
11 kali 21 dibagi 25 kali berapa nih tadi? 12. Baik, hasilnya adalah 231 dibagi berapa? 300. Nah, peluang kejadian A dan kejadian B itu dikalikan ya, tadi dikalikan. Nah, adalah PA kali BB 12/19 dikali 231/300. Ada yang bisa disederhanakan. Ya, oke. Jadi hasilnya berapa? 231/475. Bagaimana? Cukup jelas? Ya, saya berharap demikian. Anda semua cukup jelas. Dan sampai di sini, ini ada hanya satu soal, tolong dicoba untuk menguji apakah saya belajarnya sudah bisa atau belum. Ya, baik, satu soal saja. Saya tidak nulis banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak, wah ini kayak pelajaran di sekolah ya. Padahal ini adalah untuk pelajaran apa? Pribadi atau tugas mandiri atau PR ya. Baik. Nanti di sekolah dibicarakan dengan atau minta dibahas dengan Bapak Ibu guru ya. Oke.